سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد جنان الخلود ومنك المزيد سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد جنان الخلود ومنك المزيد عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد رحيم بكل الورى والعبيد أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعف عني فذا يوم عيد وإن تعف عني فذا يوم عيد wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih. Firman Allah, jangan kamu mensolatkan orang yang mati selama-lamanya. Ini nyindir, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Kamu jangan mensolatkan orang yang mati selama-lamanya, nggak pernah hidup ya. Jadi orang kafir itu oleh Allah dijuluki mati selama-lamanya. Ketika masih hidup itu namanya jenazah berjalan, jenazah bergerak gitu ya. Kalau sudah mati berarti dia mati dua kali ya, maka nggak boleh disolati. Wala takum ala qabrihi, dan jangan berkunjung ke kuburnya dalam rangka mendoakan. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Ini tidak boleh ya. Kemudian mensolati jenazah anaknya orang kafir ya, ini juga tidak boleh meskipun dia anak-anak. Jadi misalnya anaknya orang kafir, masih anak-anak, masih setahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian minta tolong ke kita untuk ngurus dan diurus secara Islam, nggak boleh ya, nggak boleh. Meskipun dia anaknya orang kafir, kalau mati belum balik itu masuk surga ya. Tapi tidak boleh karena dia masih mengikuti orang tuanya, kecuali dia ditemukan di suatu tempat yang kita tidak tahu ya, kita tidak tahu ya, maka kita sholatkan karena tidak tahu ya. Kemudian apabila campur mayit muslim dan mayit kafir, maka ya dicari perbedaannya, misalnya kayak tsunami itu ya, atau kecelakaan apa yang sifatnya bareng-bareng gitu, kecelakaan pesawat atau kecelakaan bus, satu bus 50 orang, ya harus dilihat mana yang muslim mana yang tidak muslim. Wah angel ya, nek lanang ditilai khitan ndak, kalau khitan berarti muslim gitu ya, atau pakaiannya mungkin, atau berjenggot atau apalah, atau apa, ternyata dia pakai kalung salib misalnya, atau pakai apa namanya anting-anting pada laki-laki misalnya gitu ya. Nah maka harus dipilihi, harus dibedakan mana yang muslim mana yang kafir. Kalau sudah tidak bisa membedakan, mungkin sudah kecelakaan pesawat kan terus wis hilang identitasnya semuanya ya, misalnya ya niat mensolati yang muslim. Jadi ngumpul di situ, aku meniatkan sholat khusus yang muslim, yang tidak muslim tidak saya sholatkan. Lebih Pak? Lebih 4 menit itu. Terus nambah berapa menit? Nambah dikit ya? Iya. Wong pidato dioyak-oyak dibatasi jam sejal. Ya Allah, ya Rabbi, apa ya Pak ya.
Ya. Tambah dikit, di mana toh mensolatkan mayit itu? Mayit jenazah itu disolatkan di mana? Mayit itu disolatkan aslinya itu di musola, Pak. Musola itu bukan musola istilah tapi musola bahasa loh ya. Kalau di kita musola itu kan masjid kecil ya. Ya, situ itu masjid atau musola? Musola. Karena lebih kecil daripada masjid itu. Sebenarnya musola itu tempat khusus yang memang untuk mensolati jenazah ya. Kalau tidak ada boleh di rumahnya, boleh di masjid ya. Bahkan di masjid itu memang ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh ya, bahkan ada yang mengatakan sunnah seperti Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan sunnah ya mensolatkan di masjid asalkan tidak mengotori masjid. Jadi selama ini misalnya kita mensolatkan jenazah di masjid itu tidak salah ya, dan sunnah menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i insyaallah. Kemudian sholat di atas kubur, sholat di kuburan itu pada dasarnya dilarang, tidak boleh. Tapi ada boleh mensolati jenazah di atas kubur kalau panjenengan belum punya kesempatan mensolatkan, ternyata jenazahnya sudah keburu dikubur. Misal, kan kita tuh di Semarang banyak perantauan, ya. Misalnya jenengan yang rumahnya Sragen misalnya dikabari ibunya meninggal. Wah, cepet-cepet ke sana, ternyata jalannya macet, ini itu ditunggu sana, ternyata sampai sana sudah dikubur. Maka jenengan boleh datang ke kuburan mensolatkan di kuburnya. Nabi pernah mensolatkan namanya sauda ya. Sauda itu ada yang memberi makna orang hitam gitu, orang yang menjadi marbot masjid. Ini juga kabar gembira bagi marbot masjid ini. Marbot masjid sebagian riwayat mengatakan laki-laki, sebagian riwayat mengatakan perempuan. Ternyata meninggal, dan meninggal Nabi pas tindak, Nabi pas pergi maka dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan gitu aja, nggak bilang sama Nabi. Ketika Nabi datang tanya, sauda kemana gitu, meninggal ya Rasulullah, kok nggak kabari aku? Halah marbot saja nggak perlu ngabari jenengan sibuk kan itu toh. Iya, ternyata Nabi agak setengah marah. Ayo di mana, tunjukkan aku kuburnya. Kemudian ditunjukkan kuburnya dan Nabi mensolatkan sauda di atas kubur. Ya Allah, ternyata marbot masjid itu nilainya istimewa sampai dikejar Nabi disolati di atas kuburnya. Di samping menjadi dalil boleh mensolati di atas kubur kalau memang kita telat tidak bisa mensolatkan. Ya, sampai di sini sudah lebih 7 menit. Sebenarnya banyak yang akan saya sampaikan, mungkin di kesempatan yang lain mungkin sudah dipetik ilmunya dan apa yang sudah kita lakukan semoga tidak salah. Dan sholat mayit yang sudah kita lakukan itu yang perlu diketahui tidak hanya 4 loh takbirnya loh, boleh 4, boleh 7, boleh 9, hanya memang yang terkenal adalah 4. Dan yang menjadi catatan lagi, sholat jenazah itu tidak tartib, maksudnya itu takbir terus fatihah, takbir sholawat, takbir dongo, takbir salam, tidak harus begitu. Takbir terus 4 kali, setelah itu baru fatihah, sholawat, doa, salam juga boleh insya Allah. Artinya ketika jenengan melihat yang beda-beda kayak gitu itu jangan sinis, ternyata boleh gitu loh. Mau terus beda sholatnya jenazah rasa lah kan repot itu ya. Ya, tapi kita melaksanakan yang kita tahu, yang kita sudah punya ilmunya, insya Allah ahsan. Ya, mungkin sampai di situ. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد رحيم بكل الورى والعبيد أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعف عني فذا يوم عيد وإن تعف عني فذا يوم عيد